Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 11221010266. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yaitu kinerja bisnis syariah Indonesia pada tahun 2025 pada sektor retail. Nah, ini merupakan topik yang sangat penting ya, karena sektor retail ini merupakan berkaitan langsung dengan kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu tugas di pertemuan ke-14 dengan mata kuliah Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirasyuhada. Kita lanjutkan. Pertama, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu menunjukkan tren yang signifikan dari tahun ke tahun ya. Artinya itu ada tren yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Di mana Indonesia sendiri itu merupakan suatu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Nah, salah satu sektornya tuh apa yang memainkan peran strategis, yaitu sektor retail. Sektor retail ini dia salah satu sektor yang memainkan peran kunci juga ya dalam ekonomi syariah. Pada tahun 2025 sendiri, sektor retail syariah Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks yang ditandai dengan peluang pertumbuhan yang besar, namun juga tantangan yang struktural dan kompetitif. Tentu ya, kalau misalkan ada peluang pertumbuhannya pasti ditandai dengan tantangan itu sendiri. Selanjutnya, sektor syariah ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi produk halal, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai syariah kayak seperti keadilan, transparansi, serta keberlanjutan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kinerja bisnis retail ini menjadi indikator yang penting dalam menilai sejauh mana prinsip ekonomi Islam itu mampu diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas ekonomi modern. Kita lanjutkan ke poin yang kedua, mengenai perkembangan sektor retail syariah di Indonesia. Nah, pada tahun 2025 itu sendiri, pada tahun ini ya, sektor retail syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup progresif, terutama didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal dan etis. Ya betul, semakin dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal itu sendiri sangat meningkat ya, dimana ini ditandai dengan produk-produk yang harus mencantumkan label halal, resto-resto juga yang harus mencantumkan halal, logo halal dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan ini diperkuat oleh dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan strategi seperti Master Plan Ekonomi Syariah, serta penguatan sertifikasi halal yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Seperti yang tadi saya bilang ya, untuk saat ini karena masyarakat sudah melek terhadap konsumsi halal, maka ini penguatan sertifikasi halal tentu ini akan signifikan juga ya. Selain itu, kemunculan minimarket syariah, koperasi syariah modern, serta platform retail lainnya, ini juga menjadi nilai tambah yang membedakan retail syariah dan retail konvensional. Kita lanjutkan ke yang ketiga, poin yang ketiga mengenai kinerja bisnis retail syariah tahun 2025. Nah, dari sisi kinerja ya, sektor retail syariah ini menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Relatif stabil ini artinya stagnan ya, dia kalau naik itu nggak naik, kalau turun nggak turun. Nah, meskipun dia berada di persaingan ya antara retail konvensional serta marketplace digital besar lainnya, tapi pertumbuhan omset retail syariah ini didorong juga oleh peningkatan daya beli kelas menengah muslim serta loyalitas konsumen terhadap produk yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Artinya produk-produk yang halal, produk-produk yang mempunyai nilai keagamaan ini dia mempunyai
pangsa pasarnya tersendiri serta masyarakatnya lebih loyal. Seperti itu. Kita lanjutkan ke peran UMKM halal dan ekosistem retail syariah. UMKM halal ini memiliki peran sentral ya dalam menopang kinerja retail syariah Indonesia. Pada tahun 2025 itu sendiri, mayoritas produk yang dijual di retail syariah ini berasal dari UMKM lokal yang bergerak di sektor makanan halal, fashion muslim, serta produk-produk kreatif lainnya. Nah, jadi UMKM di syariah ini bukan hanya sekedar makanan halal ya, tapi sudah beralih ke fashion muslim serta produk-produk kreatif lainnya. Ini ditandai dengan perkembangan fashion muslim yang saat ini luar biasa sekali ya teman-teman, seperti itu. Nah, retail syariah ini berfungsinya apa? Fungsinya ini sebagai agregator serta fasilitator bagi UMKM halal untuk mengakses pasar yang lebih luas. Seperti itu. Kita lanjutkan ke selanjutnya mengenai digitalisasi dan inovasi dalam retail syariah. Nah, digitalisasi ini menjadi faktor kunci ya yang menentukan kinerja retail syariah pada tahun 2025. Betul. Karena di zaman sekarang teknologi itu sudah maju ya, jadi digitalisasi ini sangat penting sekali untuk menentukan kinerja retail. Inovasi dalam sistem pembayaran seperti menggunakan kris ya atau dompet digital, atau buy now pay later, atau misalkan beli sekarang bayar nanti, tapi prinsipnya tetap menggunakan prinsip syariah ya. Ini juga sangat penting untuk sebagai inovasi dan digitalisasi dalam retail syariah. Nah, retail syariah ini mampu mengkombinasikan antara nilai-nilai religius dengan pendekatan teknologi yang modern gitu. Seperti tadi ya, kita menggunakan kris atau menggunakan dompet digital lainnya. Kita lanjutkan ke tantangan dan hambatan. Nah, meskipun memiliki potensi yang besar, tentu ini kita mempunyai tantangan dan hambatan itu sendiri. Kinerja sektor retail syariah Indonesia pada tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, persepsi masyarakat yang masih menganggap produk syariah ini lebih mahal. Kedua, ini tingkat literasi ekonomi syariah yang belum merata. Ketiganya, persaingan yang ketat dengan retail konvensional. Dan yang terakhir, yang keempatnya, ini keterbatasan sumber daya manusia. Seperti itu. Kita lanjutkan ke prospek dan arah pengembangan. Untuk kedepannya, prospek sektor retail syariah Indonesia ini tetap menjanjikan ya, dengan dukungan regulasi yang konsisten, peningkatan literasi halal, serta lainnya, ini berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi syariah nasional. Dan pada tahun 2025, arah pengembangan retail syariah ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan keberlanjutan. Nah, retail syariah ini diharapkan mampu menjadi model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi. Kita lanjutkan pada poin yang terakhir, yaitu penutup. Jadi secara keseluruhan kinerja bisnis syariah Indonesia pada sektor retail tahun 2025 ini menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan ya, seperti yang tadi disebutkan. Nah, sektor ini memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui penyediaan produk halal, pemberdayaan UMKM, dan penerapan nilai-nilai Islami. Keberhasilan sektor retail syariah kedepannya ini sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, serta menjaga integritas prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnis. Dengan strategi yang tepat dan dukungan berbagai pihak, retail syariah Indonesia berpotensi menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan global. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tentang kinerja bisnis syariah Indonesia pada tahun 2025 pada sektor retail.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.